Oke cuy, kita mulai. Jadi, kalau ngomongin Yamaha, lupakan dulu knalpot racing dan top speed. Kita harus mundur ke tahun 1851 di Wakayama, Jepang. Di sana, lahirlah Torakusu Yamaha. Nama bapaknya Konosuke Yamaha, seorang samurai kelas bawah yang kebetulan juga ahli astronomi klan Kisu. Torakusu ini anak ketiga dari 3 bersaudara. Bayangin, kerjaan bapaknya ngurusin bintang. Makanya si kecil Torakusu ini dari awal sudah demen banget sama yang namanya mesin dan teknologi. Torakusu ini bukan lulusan teknik mesin cuy. Pendidikan awalnya unik. Dia belajar bikin jam tangan di Nagasaki. Terus pindah ke Osaka jadi ahli reparasi alat-alat medis. Jadi, otaknya sudah connect sama detail dan presisi. Nah, momen pencerahan Yamaha ini bukan dari motor, tapi dari organ tiup. Tepatnya tahun 1887 di Hamamatsu, sekolah dasar setempat punya organ yang rusak parah dan cuma Torakusu yang bisa benerin. Sambil benerin, dia mikir, saya bikin sendiri aja deh, pasti lebih murah. Dia bikin prototipe pertamanya dengan bangga organ itu dia pikul sejauh 200 km menyeberangi gunung Hakone ke Tokyo Music School. Sampai di sana, para profesor bilang, wah, konstruksinya sih bagus cuy, tapi nadanya fals semua. Ya, mirip dengan para anggota dewan, nada visi misinya sudah bagus, tapi pas pelaksanaannya nadanya jadi berubah karena kalah sama Fulus. Begitu kira-kira. Anggota dewan di negara tetangga ya cuy, bukan di negara kita. Jadi Torakusu ini dasarnya ambisius. Bukannya marah, malah bilang, sip, saya akan belajar. Dia pun nebeng dengerin kuliah teori musik selama sebulan. Lalu pulang, bikin organ keduanya, dan balik lagi ke Tokyo. Kali ini, para profesor angkat topi. Bilang organ buatannya sebagus buatan luar negeri. Dari sinilah cikal bakal Nippon Gaki, atau yang sekarang disebut Yamaha Corporation. Logo garpu tala itu diambil dari alat untuk menyetel nada. Filosofinya yaitu ketekunan dan presisi yang sempurna. Sekarang kita percepat ke Perang Dunia Kedua. Torakusu sudah lama meninggal pada tahun 1916. Selama perang, pabrik Nippon Gaki disulap jadi pabrik militer. Kerjaannya bikin baling-baling pesawat tempur. Inilah kunci kenapa Yamaha bisa bikin motor. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, presiden perusahaan saat itu yaitu Kenichi Kawakami melihat-lihat sisa-sisa mesin dan keahlian metalurgi. Dia bilang, kita sudah jago bikin baling-baling pesawat. Kenapa nggak kita coba bikin motor? Ide gila inilah yang melahirkan Yamaha Motor Company pada tahun 1955. Motor pertama mereka adalah YA1, dijuluki dengan capung merah atau Akatombo. Ini motor 125 cc yang secara teknis meniru motor Jerman DKW RT 125. Tapi Yamaha nggak cuma niru, mereka langsung gaspol untuk mengikuti ajang balapan motor tentunya. Motor ini langsung menang di balapan Fuji dan Asen. Bayangin, motor pertama langsung juara. Itu seperti bilang ke dunia, kami ahli, meskipun kami baru di bisnis ini. Kegagalan tuning organ dulu terbayar lunas dengan presisi mesin balap ini. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Yamaha masuk
ke Indonesia dengan mendirikan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing atau YIMM pada tahun 1974. Fokus awalnya di suku cadang, lalu merambah ke produksi motor. Produsen resminya yaitu YIMM ini anak perusahaan dari Yamaha Motor. Di pasar Indonesia, Yamaha selalu jadi penantang yang keren. Motor bebek Yamaha pertama yang masuk ke Indonesia adalah Yamaha V50 pada tahun 1973 dengan mesin 2 tak berkapasitas 50 cc dan dilengkapi transmisi 3 percepatan untuk menantang motor bebek dari Honda yaitu Honda C100 atau yang kita sebut Unyil atau Unyil. Mesin 4 tak berkapasitas 50 cc dengan 3 percepatan. Lalu Yamaha menggebrak pasar Indonesia. Siapa yang gak kenal Air King? Di era 80 sampai 90-an, Air King identik dengan performa 2 tak yang ngerti-ngerti aja tentunya. Suaranya khas, akselerasinya sampai jadi bintang lagu dan cerita jalanan. Air King walau akhirnya dihentikan karena regulasi emisi, meninggalkan jejak kuat di kultur otomotif Indonesia. Selain itu, generasi skutik seperti Mio, bebek Jupiter Jet, PGR, serta skutik premium NMAX atau Aero, dan Sport Fiction yang menjadi tulang punggung penjualan Yamaha di pasar massal. Mereka pinter banget main di segmen premium dan high value add. Sampai hari ini, motor yang paling hype dan disukai di Indonesia, terutama yang bikin tren, itu model-model seperti seri NMAX dan skutik premium lainnya. Motor mereka di segmen ini punya value emosional yang kuat, yang bikin orang rela mengeluarkan uang yang besar untuk menikmati sensasi berkendaranya. Lalu, bagaimana kondisi Yamaha di tahun 2025 ini? Meskipun ketat, Yamaha tetap jadi pemain nomor 2 terbesar di Indonesia. Tentunya di belakang Honda. Mereka terus berjuang, khususnya dengan strategi produk premium dan kolaborasi dengan komunitas. Jadi kalau ditanya masih disukai atau tidak, jelas pasti disukai. Selama mereka terus bikin motor yang bikin kita bilang kando, yaitu pengalaman kegembiraan dan kepuasan yang mendalam, Yamaha akan selalu ada di hati biker Indonesia. Sekian cuy, terima kasih tentunya buat akun Mohasing yang telah memberikan dukungannya. Terima kasih juga buat semuanya yang telah menonton, berkomentar, like, dan subscribe-nya. Jika ada saran untuk pembahasan video selanjutnya, tulis saja di komentar cuy. Insya Allah kalau masih diberikan kesehatan dan waktu luang, pasti saya akan baca. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.